Selamat datang di Sukor Makro Update. Pekan kemarin, Amerika dan China mengumumkan kesepakatan terkait tarif impor. Di kesepakatan terbaru ini, Amerika menurunkan tarif impor untuk China dari 145% jadi 30%. Sedangkan China juga menurunkan tarif impor Amerika dari 125% ke 10%. Penurunan ini langsung direspon positif oleh pasar. Setelah pengumuman kesepakatan tersebut, indeks S&P 500 langsung lompat hampir 4% sehari setelah pengumuman dealnya. Kemudian Dow Jones juga naik 1.100 poin. Indeks Asia juga ikut naik, mulai dari Hang Seng sampai IHSG. Tapi perlu dicatat bahwa kesepakatan ini hanya berlaku 90 hari ke depan. Artinya memang masih perlu negosiasi lebih lanjut 90 hari lagi untuk kepastian lanjutannya. Tapi kesepakatan ini menunjukkan sinyal yang positif ke depannya, karena ada kemungkinan tarif ini tidak akan setinggi dulu ke depannya. Tabel berikut adalah rangkuman dari kesepakatan terbaru antara US dan China. Sekarang bagaimana outlook-nya ke pasar Indonesia? Meskipun ini sifatnya hanya penundaan, perdamaian dua raksasa ini tetap ada efek positif yang bisa berdampak ke pasar domestik. Penurunan tarif ini mestinya bisa memastikan bahwa industri manufaktur China masih bisa bergeliat karena rantai pasok yang lebih baik dari tarif yang lebih rendah. Kemudian Indonesia sebagai eksportir komoditas harusnya juga bisa tetap menikmati tren positif dari permintaan ekspor yang harusnya lebih baik meskipun ada tren penurunan harga komoditas global. Kenapa permintaan ekspor dari China bisa tetap positif? Karena tekanan inflasi untuk barang produksi bisa menurunkan biaya input industri di China. Otomatis resiko imported inflation juga turun. Kemudian pasca pengumuman deal tersebut, US dollar juga langsung menguat karena deeskalasi resiko geopolitik dan risk on sentiment. Terbukti dari naiknya indeks saham di Amerika. Tapi dalam jangka panjang, deeskalasi tensi perang dagang ini jelas akan menurunkan tekanan inflasi di Amerika dan menaikkan ekspektasi pemangkasan Fed Fund Rate di 2025 ini. Kalau kita lihat proyeksi di Bloomberg, The Fed masih diekspektasikan potong suku bunga 2 kali lagi sampai akhir 2025. Ini juga dengan proyeksi Fed Fund Rate bisa menutup tahun di level 4%. Berarti yang terjadi pada yield US Treasury jangka pendek juga akan turun, karena memang surat utang jangka pendek sensitif yieldnya terhadap suku bunga. Kemudian market mechanism juga akan mendorong yield 10 tahun untuk turun. Jadi penurunan suku bunga acuan ini tentu memengaruhi pergerakan yield surat utang. Dan turunnya yield ini akan membuat imbal hasil di pasar keuangan emerging markets menarik untuk investor asing. Yang terjadi adalah capital inflow akan deras ke emerging markets termasuk Indonesia. Aliran modal asing masuk ke pasar domestik juga akan meningkatkan demand terhadap rupiah. Dan dampaknya ke nilai tukar rupiah mestinya menguat secara signifikan. Kalau dilihat rilis inflasi Amerika di bulan April, indeks harga konsumen mencatat inflasi 2,3% year on year, di bawah ekspektasi pasar. Inflasi ini di posisi terendah sejak Februari 2021. Kemudian komponen inflasi inti juga di posisi terendah dari Maret 2021. Pendorong inflasi ini masih shelter cost, energi, dan barang rumah tangga, dan juga core service. Rendahnya inflasi ini mengindikasikan dampak tarif tidak begitu terasa ke inflasi Amerika. Dan juga mungkin tekanan inflasi dari tarif yang masih di level 145% ini belum terasa. Karena komoditas barang dan jasa yang dikonsumsi di April masih dari supply yang di front load sebagai antisipasi penerapan tarif yang tinggi ini. Tapi ke depannya, dengan tarif yang tidak jadi naik secara signifikan, mestinya tekanan inflasi tetap rendah dan memberikan ruang lebih besar untuk The Fed pangkas suku bunga.